Halo teman-teman pejuang P3K, kembali lagi di channel Simak seputar informasi masa kini. Kali ini saya akan membagikan soal P3K kompetensi teknis pendidikan agama Islam atau disingkat dengan PAI. Langsung saja yuk kita bahas. Soal nomor 1, Pak Khairuddin hidup sederhana. Beliau sangat selektif dalam mencari rezeki. Bekerja apapun dilakukan asal halal dan baik untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Perilaku Pak Khairuddin merupakan cerminan iman kepada malaikat A. Mikail, B. Israfil, C. Jibril, D. Ridwan, E. Yakub. Pembahasan. Pak Khairuddin hidup sederhana. Beliau sangat selektif dalam mencari rezeki. Bekerja apapun dilakukan asal halal dan baik untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Perilaku Pak Khairuddin merupakan cerminan iman kepada malaikat Mikail, karena tugas malaikat Mikail yaitu menurunkan hujan dan rezeki. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 2, perhatikan ilustrasi berikut ini. Farhan seorang anak yang taat beragama, sekaligus pandai semua mata pelajaran sehingga sangat dihargai oleh guru dan disenangi teman-temannya. Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa Farhan mengamalkan ajaran Al-Quran. A. Surat Ar-Rahman nomor 55 ayat 33. B. Surat Al-Mujadalah nomor 58 ayat 11. C. Surat Al-Kahfi nomor 18 ayat 109. D. Surat Al-Zumar nomor 39 ayat 9. E. Surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 3. Pembahasan. Farhan seorang anak yang taat beragama sekaligus pandai semua mata pelajaran sehingga sangat dihargai oleh guru dan disenangi teman-temannya. Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa Farhan mengamalkan ajaran Al-Quran surat Al-Mujadalah nomor 58 ayat 11. Isi dari surat Al-Mujadalah ayat 11 yaitu, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi jawaban yang benar adalah B. Surat Al-Mujadalah nomor 58 ayat 11. Soal nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. Abdul Malik selalu mengerjakan sholat dengan berjamaah di musala. Pernyataan tersebut menunjukkan perilaku A. Amanah, B. Jujur, C. Istiqomah, D. Tawadu, E. Tawakal. Pembahasan. Abdul Malik selalu mengerjakan sholat dengan berjamaah di musala. Pernyataan tersebut menunjukkan perilaku istiqomah. Istiqomah adalah teguh pendirian dan selalu konsisten. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 4, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Sandi selalu berdoa kepada Allah ketika memulai pelajaran. 2. Setiap hari Soleh selalu membawa bekal yang cukup ke sekolah. 3.
Sebagai bendahara, Aminah meyakini tugasnya akan diminta pertanggungjawaban. 4. Suhandi senang pertualangan. Ia memilih ekstrakurikuler pramuka di sekolahnya. 5. Setiap jam istirahat, Soleh mengajak temannya untuk sholat duha di musala. 6. Ahmad sarapan pagi agar saat upacara tidak jatuh pingsan. Di antara pernyataan-pernyataan tersebut yang mencerminkan hubungan perilaku beriman kepada hari akhir adalah A. 1, 2, dan 4, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 4, dan 6, D. 2, 5, dan 6, E. 4, 5, dan 6. Pembahasan yang mencerminkan hubungan perilaku beriman kepada hari akhir yaitu 1. Sandi selalu berdoa kepada Allah ketika memulai pelajaran. Kemudian 3. Sebagai bendahara, Aminah meyakini tugasnya akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian ketiga yaitu 5. Setiap jam istirahat, Soleh mengajak temannya untuk sholat duha di musala. Jadi jawaban yang benar adalah B. 1, 3, dan 5. Soal nomor 5. Perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan mandi wajib berikut ini. 1. Berniat untuk mandi wajib. 2. Mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. 3. Membaca basmalah sebelum mandi wajib. 4. Berwuduk sebelum mandi. Hal-hal yang disunnahkan ketika seseorang melaksanakan mandi wajib terdapat pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 4 saja, E. 3 dan 4. Pembahasan yang disunnahkan sebelum mandi wajib adalah 3. Membaca basmalah sebelum mandi wajib dan 4. Berwuduk sebelum mandi. Jadi jawaban yang benar adalah E. 3 dan 4. Soal nomor 6. Bacalah ilustrasi berikut. Rifnaldi hatinya berduka. Ibu yang sangat dicintai telah pergi untuk selama-lamanya. Rasa duka itu semakin memenuhi dada ketika ia merasa belum bisa membalas semua jasa yang diberikan ibu tercinta. Ketika hatinya mulai terbuka untuk berbakti kepada ibunya, beliau telah menghadap Sang Pencipta, kembali ke alam baka. Sebagai rasa cinta kepada ibu, Rifnaldi melakukan beberapa perbuatan berikut. 1. Memanjang gambar ibunya di ruang tamu sebagai rasa duka dan hormat kepada ibunya. 2. Mendoakan agar Allah mengampuni kesalahan ibunya setelah sholat. 3. Meneruskan silaturahmi yang dibinanya sewaktu hidup. 5. Meningkatkan kuburan serta menghiasi nisan makam ibunya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, cara yang tepat Rifnaldi berbakti kepada ibunya adalah nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 saja, D. 4 dan 2. Pembahasan cara terbaik yaitu mendoakan agar Allah mengampuni kesalahan ibunya setelah sholat. Jadi jawaban yang benar adalah C. 2 saja. Soal nomor 7. Perhatikan kisah berikut. Di saat terik mentari sangat menyengat, di tempat penyeberangan tiba-tiba muncul seorang nenek mau menyeberang jalan. Namun kendaraan laju dengan kencangnya. Bertepatan, Ahmad Faisal akan berbelanja di toko buku dekat penyeberangan. Mengetahui hal itu, sikap Ahmad Faisal adalah
A. Menanya pada nenek mau kemana. B. Membantu nenek untuk menyeberang. C. Menuntun nenek untuk minggir ke trotoar. D. Membantu nenek menunggu sampai tidak ada kendaraan. E. Menyabarkan nenek. Pembahasan. Di saat terik mentari sangat menyengat di tempat penyeberangan, tiba-tiba muncul seorang nenek mau menyeberang jalan. Namun, kendaraan laju dengan kencangnya. Bertepatan Ahmad Faisal akan berbelanja di toko buku dekat penyeberangan. Mengetahui hal itu, sikap Ahmad Faisal adalah membantu nenek untuk menyeberang. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 8. Perhatikan surat An-Najm nomor 53 ayat 39 berikut. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Perilaku yang mencerminkan pengalaman sikap sesuai dengan ayat tersebut adalah A. Pengemis dengan sabar tetap bertahan duduk meminta-minta di tengah terik matahari. B. Seorang pedagang beristighfar saat menyadari barang yang dijualnya. C. Sudah kadaluarsa. D. Ketelatenan Anita dalam menghafal Al-Quran mengantarkannya menjadi hafizah. E. Pengendara motor memaafkan sopir bis yang menyenggol motornya walaupun tanpa diminta. Pembahasan. Perhatikan surah An-Najm nomor 53 ayat 39 berikut. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Perilaku yang mencerminkan pengalaman sikap sesuai dengan ayat tersebut adalah B. Ketelatenan Anita dalam menghafal Al-Quran mengantarkannya menjadi hafizah. Soal nomor 9. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Membaca selawat atas Rasulullah SAW. 2. Mengucapkan tahmid atau pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Berwasiat kepada jamaah agar bertakwa. 4. Membaca ucapan ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. 5. Mengingatkan jamaah yang baru datang untuk salat tahiyatul masjid. Dari pernyataan tersebut yang termasuk rukun khutbah Jumat terdapat pada nomor A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. C. 3, 4, dan 5. D. 1 dan 2. E. 4, 5, dan 1. Pembahasan. Rukun khutbah Jumat antara lain membaca salawat atas Rasulullah SAW, mengucapkan tahmid atau pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berwasiat kepada jamaah agar bertakwa. Jadi jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3. Soal nomor 10. Perhatikan beberapa perilaku siswa berikut. 1. Bagas selalu belajar dengan sungguh-sungguh sehingga ia dapat nilai yang bagus. 2. Orang tua Salsa tergolong tidak mampu. Hal ini tidak mengurangi semangat belajar untuk meraih sukses. 3. Setiap akhir semester, Rima selalu ranking 1. Ia yakin keberhasilannya karena usahanya semata. 4. Gigin sering datang ke sekolah terlambat, namun tidak ada usaha untuk memperbaiki diri. Perilaku tersebut yang sesuai dengan takdir mu'allaq terdapat pada nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 1, E. 2 dan 4. Pembahasan. Contoh perilaku dengan takdir mu'allaq. Yang pertama, Bagas selalu belajar dengan sungguh-sungguh sehingga ia dapat nilai yang bagus. Yang kedua, orang tua Salsa tergolong dan mampu. Hal ini tidak mengurangi semangat belajar untuk meraih sukses. Mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Jadi jawaban yang benar adalah A. 1 dan 2.
Nah, itu dia soal P3K Kompetensi Teknis Pendidikan Agama Islam atau disingkat dengan PAI. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.